Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yuliza Putri dengan NIM 2248201003. Saya berasal dari kelas 6A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam, di mana dosen pengampunya itu adalah Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Langsung masuk saja. Pada minyak atsiri adalah zat berbau khas dari tanaman. Disebut juga minyak menguap, eteris, atau esensial karena mudah menguap pada suhu kamar dan mencerminkan aroma tanaman asalnya. Ciri utamanya, berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap atau volatil dan menghasilkan aroma yang khas. Kandungan minyak atsiri tersusun atas campuran beberapa senyawa atsiri, beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada suhu tinggi. Untuk metode ekstraksinya, yang pertama itu destilasi, air, dan uap. Press atau pengepresan, pelarut organik, enfleurasi, dan maserasi lemak panas. Metode ekstraksi selanjutnya, itu pada destilasi, tahapannya itu ada persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelebihannya itu teknologi sederhana, waktunya cepat, dan pemisahannya mudah. Pada kelemahannya itu ada senyawa mudah rusak oleh panas. Press atau pengepresan, tahapannya ada persiapan, pengepresan, dan pemisahan. Kelebihannya itu senyawa tidak rusak oleh panas. Enfleurasi, tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelebihannya, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak oleh panas. Dan kelemahannya, waktu lama, pemisahan sulit. Pelarut organik, tahapannya persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelebihan, waktu cepat, senyawa tidak rusak oleh panas. Kelemahannya itu pemisahannya sulit dan teknologinya mahal. Maserasi lemak panas, tahapannya itu ada persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelebihannya itu ada teknologi sederhana, kelemahannya waktunya lama, senyawanya rusak oleh panas, dan pemisahannya sulit. Masuk ke fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan ekstrak menjadi beberapa fraksi. Tujuannya itu mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak dan mengisolasi senyawa metabolit sekunder tunggal. Untuk selanjutnya itu metode fraksi, ada ekstraksi cair-cair. Prinsipnya itu yang pertama peningkatan polaritas, dua pelarut yang tidak saling bercampur, dan senyawa terlarut dapat diprediksi. Untuk kelompok senyawa berdasarkan polaritas, yang pertama nonpolar, lemak, lilin, terpen, dan steroid. Semipolar itu ada kumarin, flavonoid bebas, atau tidak terglikosida dan alkaloid. Polar, flavonoid, glikosida, alkaloid, kuartener. Kromatografi, jenis-jenis kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis. Ada kromatografi kolom, vacuum liquid chromatography, size occlusion chromatography, dan solid phase extraction. Selanjutnya, itu kromatografi lapis tipis. Untuk prinsipnya, memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dan pelarut menggunakan lapisan tipis di antara lempeng kaca, logam, atau lainnya. Untuk fase diam atau adsorben, itu ada serbuk halus sebagai permukaan penyerap, contohnya silika gel, alumina, tanah diatomea, selulosa. Untuk ukuran partikelnya itu ada 0,1 sampai 40 mikrometer. Semakin halus, perambatannya itu semakin lambat. Fase gerak atau eluen, yang pertama harus berkualitas tinggi, maksimal digunakan 2-3 kali. Daya elusi diatur agar nilai RF berada di antara 0,2 sampai 0,8 dan komposisi pelarut bisa berubah karena penguapan. Penggunaan KLT itu ada pemeriksaan cepat komposisi campuran, menentukan kondisi kromatografi kolom, mengetahui kesempurnaan fraksi, identifikasi obat, ekstrak tanaman, biokimia, kontaminan, pemalsuan, isolasi komponen campuran itu menggunakan Craig tube atau spatula, analisa kuantitatif atau grafik log konsentrasi dengan fotodensitometer, dan penetapan kadar secara spektrofotometri. Untuk pemurnian,
Proses memperoleh zat murni dari campuran tingkat kemurnian 95–100% dan metode yang dipakai itu fisika tanpa reaksi dan kimia dengan reaksi. Metode pemurnian yang pertama rekristalisasi adalah pemurnian senyawa padat dengan melarutkan dan mengkristalkan kembali. Prinsipnya itu larut saat panas, membentuk kristal saat dingin. Syarat pelarutnya tidak bereaksi dengan zat, melarutkan zat murni, bukan pengotor titik didih kecil dari titik leleh zat. Kelebihannya, hasil kristal murni, kekurangan butuh beda kelarutan yang signifikan. Dekantasi adalah pemisahan padat cair atau dua cairan tak tercampur dengan menuang. Prinsipnya berdasarkan sedimentasi dan massa jenis. Untuk metode pemurniannya yang selanjutnya itu sublimasi adalah zat padat atau gas langsung dan padat kembali. Pada prinsipnya itu tekanan rendah, suhu di bawah titik leleh, dan kelebihannya ada hasil zat murni, kekurangan hanya untuk senyawa yang mudah menguap. Komputasi bahan alamnya itu adalah proses pemecahan masalah berbasis algoritma untuk menganalisis data bahan alam, biasanya menggunakan komputer. Tujuannya itu ada penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi, obat molekular docking. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.